Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan channel saya di sini di Tiwel Channel. Salam kompak selalu untuk Anda semua dan semoga dilimpahkan rezekinya dan tidak kekurangan suatu apapun, sehat selalu. Sahabat semua, di sini saya kedatangan motor Vario 110 CBS yang kata pelanggan saya susah di starter dan juga bunyinya jeglek-jeglek begitu. Jadi pastikan sahabat semua, kendala starter di sini bukan hanya karena aki atau karena dari switch atau karena dari yang lain. Ada spare part lain yang mungkin sudah mulai melemah dan mulai kurang bagus performanya. Jadi sahabat semua, mari kita simak videonya dan terus ikuti channel saya ini. Sahabat semua, kita bongkar dulu ini motor dan kita cari kendalanya ada di mana motor tersebut karena susah di starter. Sahabat, yuk kita simak videonya. Sahabat semua, di sini langkah pertama kita cek dulu bagian switch starternya atau biasa yang disebut benik, dan akinya juga pastikan harus bagus dulu, ada tegangan. Kita coba cabut dulu ini benik starternya dulu. Pastikan arus dari keempat kabel tersebut nyambung. Ini ada 2 kabel. Kita cabut dulu benik starternya. Ada 4 lubang soket di sini, sama ini juga. Ini kabel yang kecil ke bagian CDI dan yang besar ke bagian dinamo starter. Kita cek dari lubang besar, dan ini yang kecil juga kita cek. Sini saya akan coba jumper dengan memakai kabel. Kita tes ke bagian dinamo. Ya, dinamo ada, berarti pastikan dinamo bagus. Saya coba kontak, kita cek. Ya, hidup, berarti dinamo bagus. Aki juga bagus. Selanjutnya kita pasang bening starter. Kata pelanggan saya begini bunyinya jeglek-jeglek seperti ini sahabat. Coba perhatikan sekali lagi. Kendalanya bunyi seperti ini. Pijit tombol starter nggak mau hidup, mesin nggak mau hidup. Kita coba sekali lagi hanya untuk memastikan. Kita cek dinamo starter dan aki bagus, masih bisa di starter. Jadi kendalanya sahabat ada di sini. Kita coba bongkar dulu. Nah, di sini sahabat kendalanya ada di CDI. Jadi CDI ini membagi ke pengapian dan ada kabel ke bagian switch standar. Nah, ke sini sahabat. Dan ada juga yang ke tombol starter yang warna kuning strip hijau. Nah, ke sini ke tombol starter. Dan ada juga yang ke bagian benik yang kuning polet merah. Nah sahabat, inilah
Covernya sudah saya buka, ini bagian CDI nya. Jadi saya coba cabut dulu. Sini ada bagian-bagian kabel. Ini CDI masih orisinil bawaan motor. Nah, di sini ada kabel warna kuning strip merah. Ini ke bagian benik. Dan ada warna kuning polet hijau. Ini ke bagian tombol starter. Saya coba kita perjelas. Nah, ini sahabat, warna kuning strip merah, ini ke bagian benik starter ke depan. Nah, yang ini kuning strip hijau ke tombol starter. Dan ada pula yang ke bagian switch standar. Nah, ini yang tadi yang kuning strip merah, ini ke benik. Ada yang masuk ke bagian tombol starter. Dan pastikan di sini ke bagian switch standar. Lihat soket, lihat switch standarnya apakah masih bagus, masih bisa menyambung. Karena sama, kalau di sini jelek, switch standar tidak bisa hidup starter. Nah, ini sahabat, CDI masih orisinil bawaan motor. Sini saya akan coba cabut CDI tersebut dengan memakai CDI Vario yang sama tapi beda merek. Saya coba cabut dulu. Kita pakai CDI Vario yang lain dengan beda merek, hanya untuk memastikan apakah bisa hidup starter dengan memakai CDI ini. Kita cek sahabat, ya, lampunya menyala. Kita tes pakai CDI ini. Kita tes sekali lagi apakah bisa hidup starter. Ya, starter bisa hidup. Jadi dipastikan di sini CDI tersebut kurang bagus. Yang ke bagian starter mungkin ada beberapa komponen yang lemah. Jadi starter tidak mau hidup. Yaitu jadi penyakitnya ada di CDI sahabat. Kita cek sekali lagi. Penyakit seperti ini sering saya temukan. Jadi kebanyakan susah di starter itu bukan karena dari akinya, bukan karena dari switchnya saja, bukan karena dari beniknya. Di sini benik masih orisinil, kabelnya juga masih orisinil, belum ada yang jumper, masih bagus. Jadi dipastikan kendalanya ada dari CDI. Dan di sini ada cara lain supaya starter bisa hidup. Seandainya Anda belum punya uang untuk membeli CDI, jadi bisa pakai cara ini. Ini kabel warna kuning polet hijau dari tombol starter, dari atas setang bisa ke benik dilangsungkan. Jadi potong dulu hanya bagian kabel kecilnya saja warna kuning dan merah.
Jadi merah masuk ke ini, ke tombol. Jangan lupa potong dulu hanya bagian yang kecil, kabel kecil. Ada yang ini, yang kuning strip merah masuk ke negatif aki, dan ini merah strip hitam masuk ke tombol starter warna kuning strip hijau. Sekali lagi, hanya bagian kabel kecil yang ini kuning strip merah masuk ke negatif aki. Jangan lupa dipotong dulu langsung dari benik. Nah, yang merah strip hitam masuk ke sini, ke tombol yang dari setang dari atas. Yang warna kuning polet hijau ini karena sudah ada supply dari switch rem masuk ke tombol. Nah, ke sini sudah beberapa kali saya lakukan, mungkin udah belasan kali, hasilnya berhasil, lumayan bagus. Ya, ini caranya sahabat, ada keterangan. Nah, begitu sahabat. Jadi yang punya motor di sini tidak mau dengan cara demikian, lebih memutuskan untuk membeli CDI. Sudah sering saya temukan di lapangan penyakit-penyakit seperti ini di Vario 110. Itu kendalanya di CDI yang sudah melemah ke bagian starter. Jadi di starter itu tidak mau hidup, malah bunyi jeglek-jeglek. Jadi bukan karena aki yang lemah atau bukan karena switch starter yang jelek, tapi dikarenakan CDI yang sudah kurang bagus, sering saya temukan. Ya, itulah sahabat, video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian bisa praktekkan di rumah, atau untuk pemula bisa belajar lewat video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.